Pria ini menikahi dengan cewek yang tercantik di desa. Tapi ia belum pernah bercinta dengannya. Bahkan berbaring terbalik setiap malam. Namun sampai besok pagi, wanita itu mengambil bulir beras di wajah suaminya. Lalu makannya. Ia mau mencicipinya. Lalu keduanya tersenyum. Terlihat mereka sangat mencintai satu sama lain. Mungkin mereka udah menikah selama 10 tahun. Tapi belum pernah bercinta. Belum punya anak. Ibu mertua selalu memarahinya. Mengutuknya seperti ayam yang tidak tahu cara bertelur. Cuma makan aja. Ku akan memukulmu. Setiap kali gitu. Mereka cuma bisa diam-diam menahan. Orang-orang di desa bahkan berlebihan. Mereka mengarang lagu yang mengolok-olok Amuoi karena tidak bisa memiliki anak. Amuoi, Amuoi. Bunga yang indah tapi tidak bisa mekar. Hari ini, ibu mertua tak bisa menahan. Dia menyuruh Amuoi untuk segera pergi ke rumah sakit untuk memeriksa kesehatannya. Ia ngomong jika seorang wanita tidak bisa melahirkan, tidak sama dengan satu ekor ayam. Karena tekanan dari ibu mertua, Aho harus mengantarnya istrinya ke rumah sakit. Mereka mengambil hasilnya lalu pulang. Ketika ibu mertuanya tahu Amuoi tidak bisa lahir bayi, ia segera ke rumah Amuoi. Bacalah, inilah bukti. Alasan tak bisa hamil. Karena Amuoi. Ayah Amuoi hanya bisa tersenyum malu-malu. Ia ngomong dia pasti akan menyembuhkan penyakit putrinya. Tapi masih belum dimaafkan oleh ibu mertuanya. Jika tidak setuju, maka cerai. Bagaimanapun juga, pasti harus lahir bayi. Melihat ibu mertua Amuoi meninggalkan, Patu agak bingung. Dia ingat masa lalu dia ingin punya anak laki-laki. Tapi istrinya lahir anak perempuan. Ia marah sampai-sampai meminum semangkuk anggur. Bahkan tidak ingin memberikan nama untuk anaknya. Setelah itu, semua orang memanggilnya Amuoi. Istrinya tahu, kalau tak bisa lahir anak laki-laki, akan sangat malu. Jadi dia berusaha memenuhi keinginan suaminya meskipun kesehatannya buruk. Sayangnya, anak kedua masih perempuan. Dia juga meninggal tak lama setelah melahirkan. Karena Patu membuat lentera. Jadi siapa yang memiliki seorang putra? Kemudian dia pergi ke rumah itu untuk menyalakan lentera. Namun, sepanjang hidupnya dia telah menyalakan lentera untuk orang lain. Tapi ia tidak bisa menyalakan dirinya sekali. Itu juga hal yang paling menyedihkan dalam hidupnya. Sekarang anaknya tak bisa lahir. Bikin Patu sangat sedih. Amuoi sekarang terlihat sangat tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Memetik daun teh bersama wanita lain setiap hari. Hingga suatu hari, suaminya datang ke tempat kerja untuk memberinya air. Tiba-tiba ada pria muncul. Ia memanggil Amuoi. Setelah melihatnya, ia tercengang. Lalu buru-buru kabur. Lihatlah ekspresi Amuoi yang sedih dan menangis. Aho merasa kasihan padanya. Jadi ia segera memeluknya. Penampilan pria itu juga akan mengungkap rahasia yang disembunyikan pasangan selama 10 tahun. Ternyata pria itu adalah cinta pertama Amuoi. Mereka dulu sangat mencintai satu sama lain. Berjanji untuk bersama selamanya. Tak disangka orang tua Wan Bin mengkritik keluarga Amuoi yang malang. Jadi paksa ia ke AS untuk belajar di luar negeri. Mencoba untuk memisahkan pasangan. Sebelum pergi, ia memberikan kalung kepada Amuoi. Dia juga mengukir kata-kata, "Aku menunggumu," di bambu. Tidak percaya waktu telah berlalu. Setelah 10 tahun, Wan Bin pulang ke kampung halamannya. Amuoi udah menikah suami. Ia tidak tahu bahwa dia menulis surat yang tak terhitung jumlahnya kepadanya di masa lalu. Tapi tidak menerima membalas. Pada waktu itu, Aho udah bertemu dengannya. Ia sengaja berburu kelinci dan memberikannya padanya. Bahkan muncul di saat rumahnya bocor. Membantunya perbaikan atap. Hal ini bikin Patu puas. Selain itu, keduanya juga cocok. Jadi dia boleh mereka cintai. Setelah mereka menikah, keduanya telah menjadi pasangan teladan di desa tersebut. Tapi selama 10 tahun tinggal bersama,
Amuoi masih belum bisa lupa mantan pacar. Malam itu, Aho tak bisa tidur. Ia ingat 10 tahun yang lalu. Amuoi pergi ke pasar. Kemudian diperhatikan oleh sekelompok penjahat. Ketika dia hampir diganggu. Kemudian Aho muncul tepat waktu. Karena rasa terima kasih, Amuoi memutuskan untuk menikahinya. Tapi sekarang, ia menyadari Amuoi cuma mencintai Wan Bin aja. Jadi ia berdiri. Pergilah. Pergilah. Aho marah. Ia hanya bisa keluar untuk memecahkan kue untuk melampiaskan amarahnya. Setelah Patu tahu hal itu, ia memutuskan. Wariskan rahasia membuat lampion kepada menantu pria untuk menghiburnya. Aho menerima dukungan dari ayah mertuanya. Ia sangat senang. Sekarang pasangan memilih terus tinggal sama. Hari itu, adik perempuan Amuoi lulus universitas. Patu sangat tersentuh saat melihat pemberitahuan penerimaan. Malam itu, ia mengadakan pesta. Ia sangat senang. Selamat malam semuanya. Permisi, saya mau ngomong hal ini. Amuoi dan Temui anakku. Tidak kalah dengan putra manapun sama sekali. Apa yang dikatakan Patu itu juga benar. Ternyata Amuoi juga lulus dari universitas sebelumnya. Tapi karena keluarganya miskin, ia nggak bisa ke kampus. Oleh karena itu, keluarga Patu yang dianggap memiliki dua berbakat. Semua orang bersenang-senang makan. Amuoi tiba-tiba meninggalkan dari sana. Aho melihat ini maka buru-buru menghibur istrinya. Tapi ia ngomong tak apa-apa. Ia sangat senang. Tapi juga agak sedih. Wanita terkadang merasa seperti itu. Tepat saat itu, seseorang melaporkan bahwa sesuatu terjadi di gereja. Pasangan tiba-tiba ke sana. Tiba-tiba melihat Patu berjuang dengan Paman Tam. Ternyata Patu nekat menyalakan lentera. Untuk nenek moyang tahu, keluarga Tu memiliki dua berbakat. Tapi Paman Tam tak setuju. Karena sejauh ini, hanya anak laki-laki yang mengenyam bangku kuliah. Maka boleh menyalakan lentera. Akhirnya kepala desa memutuskan. Ia mengatakan bahwa nenek moyang memiliki aturan. Jika lulus universitas, akan menyala. Tapi Temuoi cuma cewek aja. Perempuan juga manusia. Nanti walaupun itu laki-laki atau perempuan. Selama lulus universitas, boleh ke gereja untuk menyalakan lentera. Baiklah, baiklah. Untungnya, kepala desa tidak memiliki gagasan untuk menghormati laki-laki dan merendahkan perempuan. Bantu Patu untuk mewujudkan mimpinya selama bertahun-tahun. Menyalakan lentera yang dia buat dengan tangannya sendiri. Di sisi lain, Wan Bin kembali hanya untuk menemukan cinta pertamanya. Tapi juga ingin menghidupkan kembali industri teh di dalam negeri. Memimpin seluruh desa untuk menjadi kaya. Jadi ia dengan cepat menjadi tamu yang berharga di desa. Kepala desa dengan hormat menyambut ia. Juga mengajak rombongan untuk pertunjukan bela diri dan barongsai. Semua penduduk desa ikut bersenang-senang. Hanya Amuoi yang bekerja di rumah. Namun, ketika ia mendengar nama Wan Bin di radio, lalu tiba-tiba kehilangan fokus. Wan Bin tidak melihat Amuoi datang. Ia diam-diam mencarinya. Ia ingin maju tapi tidak berani. Hanya bisa melihatnya dari jauh. Lalu diam-diam meninggalkan. Sampai malam hari, Aho memandangi tatapan Amuoi yang hilang. Ia menduga udah bertemu dengan Wan Bin. Ia merasa bingung. Keesokan harinya, Amuoi pergi ke hutan bambu. Dia menyentuh 3 kata yang masing-masing terukir. Dan kemudian teringat adegan di samping Wan Bin. Ia menangis. Satu orang adalah cinta pertama yang tak terlupakan. Satu orang adalah Aho yang telah bersamanya selama 10 tahun. Amuoi tak tahu harus berbuat apa. Ia hendak meninggalkan. Iba-iba Wan Bin muncul. Sekarang Amuoi tidak bisa menahan diri lagi. Kok kamu pulang? Kok sekarang kamu baru pulang? Lalu ia melepaskan kalung. Mengembalikan untuk Wan Bin. Ia tidak tahu bahwa Aho telah menyaksikan itu semuanya. Ia merasa sedih. Ia juga mau putus tapi gak bisa.
Jadi ia harus memotong kayu bakar untuk menghilangkan kesedihan. Sampai ia lelah. Malam itu, Patu memberikan setumpuk surat kepada Amuoi. Katanya itu surat balasan dari Wan Bin selama bertahun-tahun. Ia ngomong ia tak memberikan untuknya. Karena ia tahu, keluarganya terlalu kaya. Setelah membaca surat, ini seperti dibebaskan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah pengaturan Tuhan. Mereka bukan takdir. Saat pulang, ia melihat Aho hendak meninggalkan. Ia mencegahnya, lalu memeluknya dengan erat. Pada akhirnya, dia memilih untuk bersama suaminya selama 10 tahun. Keesokan harinya, Aho mengajak Wan Bin ke rumahnya untuk makan malam. Setelah minum alkohol, ia bertanya Wan Bin udah nikah atau belum. Tak disangka, ia membalas, "Saya tak mau menikah." "Kenapa?" "Saya pernah berjanji dengan seorang cewek. Saya cuma menikah ia aja. Ia juga berjanji akan menunggu saya." Amuoi tidak mau mendengarkan kata-kata ini. Jadi ia meninggalkan. Setelah dia pergi, A Tiger tidak menyembunyikannya lagi. Aho memutuskan untuk mengatakan sebuah rahasia. Tahun itu, saya menyelamatkan Amuoi dari diintimidasi oleh preman. Tapi perjalanan pulang, mereka membalas dendam. Jadi saya kehilangan kesuburan. Pada akhirnya, Amuoi setuju untuk menikah denganku untuk berterima kasih padaku. Tapi sekarang aku ingin mengembalikannya padamu. Ia masih murni. Dia tidak salah. Aho, dia sangat pantas untukmu. Tak disangka, Aho mendengar semuanya. Dia akhirnya mengerti itu adalah masalah putranya. Namun dia sangat buruk. Memarahi menantu wanita. Di sisi lain, Wan Bin juga tersentuh saat mendengar Aho berbicara. Ia tiba-tiba menyadari bahwa Aho adalah orang yang paling mencintai Amuoi. Jadi ia memutuskan untuk tidak menghancurkan hubungan kalian berdua. Beberapa hari kemudian, Aho dibawa ke AS oleh Wan Bin untuk dirawat. Untungnya, ia udah sembuh. Setelah ia pulang, Wan Bin terus menghabiskan uang. Bantu Amuoi dan Aho mengadakan pernikahan. Kalian berdua telah bersama selama 10 tahun. Akhirnya bisa jadi pasangan nyata. Film berakhir di sini. Sampai jumpa.